Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Aulia Ramadhani. Aku dari Pendidikan Fisika Angkatan 2025 dengan NIM 2280250065. Jadi tujuan saya membuat video kali ini adalah saya ditugaskan oleh dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Dasar Peserta Didik untuk membuat ringkasan materi dari bab 1 hingga bab 7. Jadi, inti materi dari bab pertama ini yaitu membahas tentang pengenalan masa kuliah serta konsep dasar psikologi pendidikan yang berfokus pada bagaimana sih manusia belajar dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Menurut saya, inti dari materi ini tuh membahas tentang perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan manusia, serta bagaimana perkembangan manusia ini bagaimana manusia ini berkembang dari fisik sampai ke emosional. Menarik. Mungkin aku akan bahas di depannya. Materi ini membahas tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam ilmu psikologi. Pertumbuhan adalah perubahan fisik seperti tinggi badan atau berat badan yang bertambah. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kemampuan seperti cara berpikir, emosi, dan bersosialisasi. Perkembangan manusia mencakup 4 aspek utama. Yang pertama ada fisik, perubahan tubuh. Yang kedua ada kognitif, kemampuan berpikir dan belajar. Yang ketiga ada sosial, cara berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat ada emosional, kemampuan mengelola perasaan. Keempat aspek ini saling berkaitan dan berkembang sepanjang kehidupan manusia. Dalam bidang psikologi, kepribadian adalah pola khas dari pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang relatif stabil dan membedakan individu satu dengan yang lain. Kepribadian mencerminkan yang pertama ada cara seseorang berpikir, yang kedua ada cara merasakan sesuatu, yang ketiga ada cara bertindak dalam berbagai situasi. Beberapa tokoh penting yang membahas kepribadian. Yang pertama ada Sigmund Freud. Sigmund Freud menekankan peran alam bawah sadar. Yang kedua ada Carl Jung. Ia membahas tentang perkenalan konsep introvert dan extrovert. Yang ketiga ada Gordon Allport. Gordon Allport fokus membahas pada sifat atau traits individu. Menurut Sigmund Freud, kepribadian terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada id. Id ini bersifat naluriah dan impulsif, yang lalu mengikuti prinsip kesenangan. Yang kedua ada ego. Ego ini merupakan penengah antara keinginan dan realitas. Ego juga mengikuti prinsip realitas. Yang ketiga ada superego. Superego ini berkaitan dengan moral dan nilai pengontrol perilaku sesuai norma sosial. Ada tipe-tipe kepribadian. Beberapa pendekatan dalam pengelompokan kepribadian, yaitu introvert versus extrovert dari teori Carl Jung. Introvert merupakan cenderung fokus ke dalam diri, dan extrovert ini lebih terbuka dan sosial. Lalu ada teori sifat atau trait teori. Contohnya model Big Five. Yang pertama ada openness atau keterbukaan, yang kedua ada ketelitian, yang ketiga ada ekstroversi, yang keempat ada keramahan, yang kelima ada emosionalitas. Faktor yang mempengaruhi kepribadian. Kepribadian tidak terbentuk secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti faktor biologis atau faktor genetik. Ia biasanya dari warisan orang tua atau mempengaruhi temperamen, kecerdasan, dan emosi. Lalu ada yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi keluarga, sekolah, teman sebaya, dan budaya. Lalu ada faktor pengalaman hidup. Faktor pengalaman hidup ini meliputi trauma atau pengalaman penting. Lalu ada keberhasilan dan kegagalan, yang lalu ada interaksi sosial. Selanjutnya ada faktor sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya ini meliputi nilai dan norma masyarakat.
Lalu ada tradisi dan kebiasaan, ada sistem kepercayaan juga. Yang terakhir ada faktor situasional. Faktor situasional ini meliputi keadaan tertentu bisa mempengaruhi perilaku. Contoh seseorang yang bisa berbeda saat di rumah versus di tempat kerjaan. Jadi kesimpulannya, kepribadian adalah kombinasi unik dari sifat, pikiran, dan perilaku yang terbentuk melalui interaksi antara faktor biologis, lingkungan, dan pengalaman. Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian yang sama karena setiap orang memiliki proses pembentukan yang berbeda. Pada bab terakhir atau bab 7, aku akan menjelaskan tentang pandangan nativisme, konvergensi, dan empirisme yang dicetuskan oleh Arthur Schopenhauer dan John Locke. Yang pertama ada pandangan nativisme atau faktor bawaan. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan manusia terutama ditentukan oleh faktor bawaan atau genetik sejak lahir. Artinya, sifat, karakter, bakat, kecerdasan, dan kepribadian seseorang sudah ada sejak dia dilahirkan. Nativisme percaya bahwa lingkungan tidak terlalu berpengaruh besar karena manusia sudah memiliki modal dari lahir. Menurut Schopenhauer, manusia membawa potensi bawaan yang kuat sehingga kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh warisan biologis. Bahkan, ia menganggap bahwa pendidikan dan lingkungan hanya memberi pengaruh kecil karena watak dasar manusia sudah ditentukan dari awal. Dari pandangan ini, aku mengambil contoh yaitu jika ada anak yang sejak kecil sudah pintar matematika, teori ini mengatakan karena bawaan dari lahir, bukan karena latihan atau lingkungan. Yang kedua ada empirisme atau faktor lingkungan. Empirisme ini adalah teori yang menyatakan bahwa perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan. Menurut pandangan ini, manusia lahir seperti kertas kosong dan akan dibentuk oleh pendidikan, pergaulan, dan pengalaman hidup. Tokoh empirisme ini dicetuskan oleh John Locke, yang dimana tokoh paling terkenal. John Locke memperkenalkan konsep tabula rasa yang berarti kertas putih kosong, artinya anak yang baru lahir belum membawa sifat tertentu dan semua perilaku serta pengetahuan terbentuk dari pengalaman hidup. Contohnya, jika ada seorang anak menjadi rajin belajar, itu karena lingkungan keluarga yang mendukung, guru yang baik, dan kebiasaan yang dibentuk sejak kecil. Yang ketiga ada konvergensi atau gabungan bawaan dan lingkungan. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh gabungan faktor bawaan atau genetik dan faktor lingkungan. Konvergensi menganggap bahwa manusia lahir membawa potensi, tetapi potensi tersebut hanya akan berkembang maksimal jika didukung oleh lingkungan yang tepat. Contohnya, anak mungkin punya bakat menyanyi sejak lahir, tetapi kalau tidak pernah dilatih atau tidak mendapat dukungan, bakat itu tidak berkembang. Jadi, perbandingan singkatnya adalah nativisme merupakan pandangan yang berkembang karena bawaan lahir, empirisme berkembang karena lingkungan dan pengalaman, dan konvergensi terjadi antara gabungan bawaan dan lingkungan. Sekian penjelasan resume saya dari bab 1 hingga bab 7. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.